اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi ma fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya'a. Faslun, satu pembatas, satu fasal, wal matruku sesuatu yang ditinggalkan, minas salati dari salat, salah satu asya'a itu ada 3 macam. Di dalam sholat itu terdiri dari 3 macam, intinya seperti itu. Ada fardu, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Fardun yang pertama fardu atau rukun. Fardu atau rukun. Kalau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, fardu dan rukun itu sama. Fardu dan rukun itu sama. Wa sunnatun dan sunnah ab'ad, wa hayatun dan sunnah hayat. Jadi nanti di dalam sholat bila ada yang meninggalkan, apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan itu tiada lain ya dari 3 hal ini. Fal fardu, maka perkara yang ditinggalkan yang berupa fardu, berupa rukun, la yanubu itu tidak diperbolehkan diganti, tidak boleh mengganti seorang yang sedang sholat anhu dari meninggalkan fardu, tidak boleh mengganti sujud sahwi, sujud sahwi. Jadi kalau ada orang tidak baca Fatihah, setelah ingatnya itu setelah ruku tidak baca Fatihah, maka nggak boleh kemudian Fatihahnya ditinggal, nanti saja kita ganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu, akan tetapi balik apabila, bal in dzakarahu, balik apabila ingat, bal in dzakarahu, balik in dzakarahu lamun eling ala apabila ingat orang yang sedang sholat pada fardu yang ditinggalkan, wazamanu sedangkan masa waktu saat Qoribun itu masih dekat, ata
maka orang yang sholat itu harus menjalankan dengan sesuatu yang fardu tadi yang ditinggalkan, wabana dan meneruskan alaihi atas apa yang ditinggalkan, wasajada kemudian sujud lisahwi, wasajada dan sunat sujud lisahwi untuk karena lupa. Jadi ada orang sholat, ketika orang sholat ini di rokaat kedua dia ingat bahwa ketika rokaat pertama dia tidak baca Fatihah. Di rokaat kedua dia ingat karena dia saking panjangnya baca doa iftitah. Setelah doa iftitah itu wa ana minal muslimin, karena tidak fokus, karena tidak khusyuk, dikirain wa ana minal muslimin itu baca aminnya Fatihah, langsung ruku. Di rokaat yang kedua dia baru ingat, oh iya tadi saya di rokaat pertama tidak baca Fatihah. Setelah baca doa iftitah saya langsung ruku. Maka orang ini seketika harus membaca Fatihah dan harus melanjutkan, menyelesaikan, menyempurnakan rokaat yang pertama. Menyelesaikan wabana alaihi itu melanjutkan Fatihah, ruku, sujud, kemudian baru rokaat yang kedua. Begitu juga ada orang di rokaat ketiga baru ingat kalau dia di rokaat pertama dia tidak ruku atau dia tidak baca Fatihah. Di rokaat ketiga ini baru ingat kalau dia tidak baca Fatihah, maka dia harus langsung membaca Fatihah untuk rokaat yang pertama tadi dan melanjutkan. Bukan kok melanjut di rokaat ketiga, bukan, lanjut Fatihah di rokaat pertama dan seterusnya, ruku, sujud, lanjut rokaat kedua, selesai sampai rokaat ketiga dan seterusnya. Bukan hanya cuma diambil Fatihahnya saja. Jadi rukun-rukun yang setelah rukun yang ditinggal ini tidak dianggap hangus, ya. Jangan cuma diambil, oh iya saya tadi di rokaat pertama ini sudah saya di rokaat ketiga, tapi di rokaat pertama saya tadi tidak baca Fatihah, kemudian Fatihahnya dibaca di rokaat ketiga, lanjut ke rokaat keempat. Enggak seperti itu. Jadi rukun-rukun yang setelah rukun yang dia tidak jalankan itu tidak dianggap hangus, ya, paham ya? Gitu, nggak boleh kemudian ya udahlah biarin, udah rokaat ketiga tadi kan rokaat pertama, nanti saya ganti sujud sawi. Nggak boleh, tidak boleh. Dan kalau ingat kok nggak langsung dijalankan, langsung ke Fatihah yang dia tinggalkan, maka sholatnya bisa batal. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan rukunnya sholat. Wasajada lisahwi kemudian disunatkan untuk sujud sahwi. Saya kasih garis itu bawahnya wasajada lisahwi, dan disunatkan sujud sahwi. Saya kasih garis bawahnya disunatkan sujud sahwi. Tidak sujud sahwi tidak apa-apa, karena sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi, sedangkan sujud sahwi masyru'un itu disyariatkan lil khilali, karena adanya cacat al hasili yang hasil fis sholati di dalam sholat. Karena ada
cacat di dalam sholat, maka disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Disunatkannya sujud sahwi sawaun fidzalika, baik fidzalika di dalam hal yang ditinggalkan. Sholatul fardhi itu sholat fardu, awin nafli atau sholat sunnah. Jadi sholat fardu itu rukunnya seperti itu. Sholat sunat itu sholatnya yang sunat, tapi rukunnya sama dengan sholat fardu. Jangan kok cuma sholat sunat aja nggak baca fatihah nggak apa-apa, nggak seperti itu. Jadi kalau kepingin pahalanya sholat sunnah, ya apa yang difardukan, apa yang menjadi rukunnya sholat itu harus dilaksanakan. Kalau sholat sunat kemudian rukunnya ditinggal, ya sholat sunatnya tidak sah. Terus bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, nggak dilanjutkan. Nggak sholat sunat juga nggak paten. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Sebab sholat sunat kemarin saya jelaskan, orang melaksanakan sunnah itu supaya untuk sarana supaya kita dicinta oleh Allah. Melaksanakan kewajiban sarana supaya kita dekat kepada Allah. Kalau hanya dekat tapi nggak dicinta kan nggak enak. Maka sarana supaya dicinta adalah dengan melaksanakan sunnah. Allah kalau sudah cinta, maka Allah akan menjadi pendengar, Allah menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Setiap apa yang kita minta pasti dijabah oleh Allah. Setiap apa yang kita mintakan perlindungan pasti dijaga oleh Allah. Itu kalau orang yang ahli melaksanakan sunnah. Maka orang sufi itu sunnah dianggap wajib. Orang sufi itu tidak berani meninggalkan sunnah. Sunnah saja tidak berani ditinggalkan, apalagi wajib. Karena melaksanakan sunnah itu bagian daripada khulukun ilallah, akhlaknya hamba kepada Allah. Akhlaknya hamba kepada Allah. Lanjut. Wa fi qaulin di dalam satu pendapat ulama, hampir mayoritas mengatakan bahwa orang meninggalkan apa yang ada di dalam sholat, rukun atau sunnah ab'ad, itu disunahkan untuk sujud sahwi, baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu hampir mayoritas. Tapi ada satu pendapat, ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan la yusra'u fin nafli, la yusra'u, tidak disyariatkan sujud sahwi fin nafli di dalam sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah hanya ketika banyak orang yang melaksanakan sholat sunnah, apalagi kayak sholat id itu ya, kadang-kadang tidak takbir di rakaat pertama 7 kali, makmumnya gembar-gembor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di rakaat kedua setelah bangun dari sujud, habis takbir langsung baca Fatihah, makmumnya subhanallah, subhanallah. Lawang sesuatu yang sifatnya sunnah ditasbih, diingatkan dengan baca tasbih. Dulu sudah saya ingatkan, baca tasbih untuk mengingatkan sholat itu kalau tujuannya hanya untuk mengingatkan, itu bisa membatalkan sholat. Kalau tujuannya hanya untuk mengingatkan imam yang salah, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau baca tasbih ketika imam salah, itu niatkan ya mengingatkan, ya zikir. Atau kalau bisa murni untuk zikir. Tapi saya yakin, saya merasakan
ketika imam salah kita baca subhanallah itu tujuan utamanya adalah mengingatkan. Tolong kita perbaiki sekarang, ketika kita baca tasbih untuk mengingatkan imam, kita barengi dengan zikir, niat zikir, biar tidak membatalkan sholat. Wa fi qaulin la yusra'u fin nafsi. Tsumma dhabitu sujudis sahwi. Kemudian batasan sujud sahwi. Apa sih yang disunatkan melaksanakan sujud sahwi? Imma birtika bisyai'in. Ada kalanya dengan melakukan sesuatu manhiyin anhu, yang dilarang anhu dari sesuatu tersebut. Fisolati, di dalam solat, kaziyadati qiyamin, seperti nambahi berdiri. Nambah berdiri. Sudah berdiri, sudah selesai untuk rukuk, berdiri lagi. Setelah rukuk dia berdiri lagi, kemudian rukuk lagi. Ini namanya ziyadatul qiyam. Bukan kok ziyadatul qiyam itu berdiri setelah rukuk itu lebih panjang daripada sebelum rukuk, bukan situ. Tapi setelah berdiri, setelah rukuk berdiri, kemudian setelah berdiri dia rukuk lagi. Itu namanya ziyadatul qiyam. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Loh, nggak boleh kok dilaksanakan. Kemudian ingat dia bahwa itu adalah tidak boleh. Dia berdiri itu dia lupa. Karena ada orang kalau sholat itu kadang-kadang tidak fokus. Kadang-kadang baca tasawuf akhir itu loh yang dibaca Fatihah. Ada yang Fatihah itu kadang-kadang bacanya tasawuf. Berdiri habis dari duduk bacanya at-tahiyatul mubarak. Kadang-kadang nggak sadar, nggak tahu saking khusyuknya, apa karena nggak fokus, karena inget duitnya yang belum ketemu, hilang belum ketemu ya. Yang setan itu luar biasa. Kaziyadati qiyamin, seperti nambahi berdiri, au rukuin atau nambahi ruku, au sujudin atau menambahi sujud. Nah, perlu diingat nih, ada banyak kasus. Tadi saya juga habis melihat ada orang sholat jamaah, dia sudah bangun dari sujud, imamnya belum bangun, dia balik lagi sujud. Ini nggak boleh. Ya, berarti dia nambahi sujud karena dia sudah diangkat. Tadi ada kejadian tuh, ketika saya di rumah sakit Islam Cempaka Putih itu jamaah, imamnya sujudnya lama, makmumnya dikirain imamnya sudah bangun dari sujud. Dia bangun dari sujud, melihat imamnya belum bangun, dia balik sujud lagi. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau nggak tahu atau lupa, maka ini nanti disunatkan sujud sahwi. Hanya disunatkan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi banyak ini kejadian, imamnya kadang-kadang pelan, nggak kedengeran takbirnya, takbir intiqolnya nggak kedengeran, sujud lama, imamnya sujud, makmumnya sudah bangun duluan. Mau ungkang-ungkang begini malu, kok dului daripada imam. Akhirnya balik sujud lagi. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia melaksanakan sujud tidak hanya 2 kali, tapi menjadi 3. Karena di dalam satu sujud dia melaksanakan 2 sujud.
Au qu'udin atau duduk fi ghairi mahallihi di selain tempatnya duduk. Di selain tempatnya duduk. Baru rakaat pertama dia sudah duduk. Sudah duduk lama, bukan duduk hanya untuk ini istirahat. Bukan duduk untuk istirahat, bukan, tapi duduknya itu sengaja duduk seperti tasyahud. Itu kalau dia, oh ya, ngapain saya duduk di rakaat baru rakaat pertama, dia langsung berdiri. Nah itu nanti ketika menjelang sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Ala wajhi sahwi karena atas dasar lupa. Au tarki ma'murin bihi atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Katarki ruku'in seperti meninggalkan ruku', au sujudin atau sujud, au qiyamin atau berdiri, au qu'udin atau duduk, wajibin yang wajib, au tarki qiraatin atau meninggalkan bacaan Fatihah, au tarki qiraatin atau meninggalkan bacaan wajibatin yang wajib, au tasyahudin atau meninggalkan tasyahud wajibin yang wajib. Ditinggalkan semuanya dan sifatnya itu lupa. Tidak rukuk karena lupa. Tidak sujud karena lupa. Waqad fatah dan sungguh telah lewat mahaluhu tempatnya semuanya itu, fa innahu yasjudu lisahwi. Maka itu yang sholat yang seperti itu, lupa tidak baca Fatihah, lupa tidak rukuk, lupa tidak sujud, lupa tidak duduk, lupa tidak baca tasyahud. Kalau waktunya kalau tempat-tempatnya itu sudah kelewat, fa innahu yasjudu lisawi, disunatkan sujud sawi, tapi ba'da tadarukihi, setelah memperbaiki apa yang dia tinggalkan, setelah melaksanakan apa yang dia tinggalkan. Bukan ganti sujud sawi saja, seperti nggak boleh. Laksanakan dulu. Semuanya meninggalkan rukuk. Tadi di rakaat pertama saya nggak ingat, dia lupa tidak rukuk dan ingat, loh, habis baca Fatihah langsung sujud. Iya, tadi saya di rakaat pertama nggak rukuk, maka harus balik melaksanakan rukuk di rakaat pertama dan melaksanakan seterusnya. Ketika dia sudah di rakaat ketiga nggak boleh rakaat ketiga dan rakaat kedua dianggap, balik lagi dari rukuk rakaat pertama. Baru setelah itu kalau sudah mau selesai, mau salam, disunatkan sujud sahwi. Bukan kemudian di rakaat ketiga dia ingat tidak rukuk di rakaat pertama, di rakaat ketiga dia rukuk dua kali, yang pertama rukuknya rakaat yang ketiga, yang kedua rukuknya rakaat enggak seperti itu. Bisa difahami ya? Ba'da tadaruki ma tarokahu, setelah melaksanakan atau memperbaiki apa yang dia tinggalkan. Tsumma in tadzakkara dzalikah, kemudian apabila orang yang sholat itu ingat dzalika dari semua yang dia tinggalkan, wa huwa fis sholati, sedangkan orang tersebut ingatnya masih di dalam sholat, atabihi, maka langsung dilaksanakan. Tadi itu contohnya, lupa tidak rukuk di rakaat pertama, dia padahal sudah melaksanakan sholat di rakaat ketiga, maka langsung melaksanakan rukuk yang pertama, dan setelah itu lanjutkan terus rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Kalau sholatnya 4 rakaat. Watamat sholatuhu, dan selesai sempurnalah sholatnya orang tersebut. Wa in tadzakkarahu,
Dan apabila orang yang sholat itu ingat pada apa yang dia tinggalkan ba'da salami, setelah salam. Masya Allah, iya. Tadi saya tidak baca Fatihah ya di rakaat pertama. Jadi setelah baca doa iftitah saya langsung ruku. Setelah salam baru ingat. Ba'da salami, setelah salam nudiroh, maka dilihat. Ilam yatul, apabila belum lama, az-zamanu masa, tadaraka ma fatahu, maka harus secepatnya dilakukan Fatihah. Langsung berdiri baca Fatihah, setelah Fatihah ruku, sujud dan seterusnya sampai 4 rakaat. Tidak harus ngulang dari awal takbiratul ihram, enggak. Langsung Fatihah, setelah Fatihah ruku, sujud dan seterusnya. Jadi rukunya ruku yang rakaat pertama, kemudian lanjut rakaat kedua, ketiga dan keempat. Baru setelah menjelang salam, sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Ilam yatul zamanu tadaraka ma fatahu wa sajada lisahwi. Wa intolah, dan apabila dia ingat meninggalkan sesuatu di dalam sholat itu setelah salam dan waktunya sudah lama. Wa intolah, dan apabila waktunya sudah lama, ista'nafas sholatu min awwaliha, maka orang tersebut harus mengulang sholat dari awal. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar lagi dari awal. Harus mengulang dari awal. Kalau masa setelah salam dan dia ingat meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut, sudahlah lama. Wala yajuzu al-bina'u, dan tidak boleh hanya dilanjutkan saja litaghayyuri nadzmi sholati, karena sudah berubahnya aturan sholat. Litaghayyuri nadzmi sholat, karena sudah berubahnya aturan sholat, urutan sholat. Bitulil fasli, karena atau sebab lamanya pemisah. Wa fi dzabati tulil fasli, ada di situ perkataan atau pernyataan tulil fasli, karena sudah lamanya masa atau lamanya pemisah. Wa fi dzabti tulis fasli, di dalam aturan atau batasan panjangnya pemisah, kaulani ada dua pendapat. Qaulani ada dua pendapat li Syafi'i, bagi untuk Imam Syafi'i. Al-Adhar, pendapat yang masyhur, yang jelas, wa nasso, dan Imam Syafi'i memastikan alai atas pendapat yang adhar ini fil ummi, di dalam kitab al-um, annahu yarji'u fihi ilal urfi, batasan lamanya pemisah itu melihat kebiasaan. Biasanya sudah lama belum, semuanya 10 menit dari salam. Kalau sudah dianggap lama ya sudah nggak bisa. Tapi kalau 10 menit itu masih dianggap sebentar, maka masih bisa langsung baca Fatihah, langsung melanjutkan sholat setelahnya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dalam kaulnya yang adhar, yang jelas, dan Imam Syafi'i memakai pendapat ini, batasan pemisah itu adalah menurut uruf, menurut kebiasaan. 10 menit kok masih dianggap sebentar, maka 10 menit itu orang ingat setelah salam, ingat meninggalkan Fatihah, maka langsung bisa berdiri membaca Fatihah dan selanjutnya melaksanakan rukun-rukun yang setelahnya Fatihah yang dia tinggalkan. Wal qaulul akhar, pendapat yang lain, pendapatnya Imam Syafi'i juga ini. Wal qaulul akhar, dan pendapat yang lain, pendapatnya Imam Syafi'i wa nassah,
Dan menas alai di dalam pendapat yang lain tersebut fil Buaiti, di dalam Al-Buaiti, kitab Al-Buaiti, anna tawilah, sesungguhnya pemisah yang lama, ma yazidu ala qadri raqatin, itu masa saat yang lebih dari perkiraan 1 rakaat. Kalau seumpamanya 1 rakaat itu 5 menit, lebih dari 5 menit itu sudah dianggap lama, dan sudah tidak bisa al-bina tadi, nggak bisa langsung ke Fatihah. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat lamanya, maka langsung bisa baca Fatihah dan melanjutkan setelahnya. Kalau sudah lebih dari 5 menit, kalau 1 rakaat itu 5 menit, seumpamanya ke 1 rakaat itu batasannya, ukurannya itu 5 menit, kok sudah lebih dari 5 menit, maka sudah tidak bisa langsung baca Fatihah, harus ngulang dari awal sholatnya. Jadi ada 2 pendapat batasan masa pemisah, ya, panjangnya pemisah itu. Pendapat yang pertama, pendapat yang dinas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, menyatakan bahwa kategori lama itu adalah menurut kebiasaan, menurut uruf kebiasaan. Yang kedua, kategori lama itu ukurannya adalah 1 rakaat. Pendapat yang kedua, terserah mau ngambil yang mana. Summa kaisu jazah, summa haisu jazah, kemudian ketika orang itu diperbolehkan al-bina'a, melangsungkan atau langsung melaksanakan yang ditinggalkan tadi, fala farqah, maka tidak ada perbedaan baina ayyatakallama, antara dia orang yang sholat yang setelah salam, yang meninggalkan wajib di dalam sholat itu, baik sudah ngomong setelah salam atau belum ngomong. Tidak ada aturan sudah ngomong atau tidak ngomong yang lain, ya, selain hal-hal yang terkait dengan baik dia itu ngomong atau tidak ada perbedaannya. Kalau masih dalam batasan 1 rakaat untuk pendapat yang kedua, atau menurut uruf 2 menit, 3 menit, walaupun di situ tuh dia sudah sempat ngomong, Cung, ambilin air dong. Setelah begitu dia ingat bahwa di rakaat pertama dia tidak baca Fatihah, padahal waktunya baru sebentar. Dia boleh langsung berdiri, baca Fatihah, dan melanjutkan sholat sampai selesai. Paham ya? Ini harus, ini kitab pembahasannya sudah detail. Sebenarnya sudah nggak tahu ini mampu nggak nyerna ini. Saya kaget ibu-ibu jamaah dikasih Kifayatul Akhyar. Sebenarnya kalau Safinatun Najah kemudian dibacakan syarahnya saja sudah dalam. Ini Kifayatul Akhyar, butuh otak mikir. Tapi kalau otaknya digunakan ngantuk, nggak bakalan paham. Benar. Nah, harus bisa memahami ini, harus punya dasar kitab-kitab yang lain. Pokoknya saya hanya melanjutkan. Saya sudah nggak protes kitabnya, saya hanya melanjutkan. Silakan paham atau tidak. Mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di wala farqa fala farqa, maka tidak ada perbedaan baina yatakallama, antara orang yang setelah salam itu ngomong, ba'da salami, setelah salam, wa yakhruju minal masjidi, dan keluar dari masjid, wa yastadbiru, dan sudah membelakangi al-qiblat pada kiblat, wa baina alla yaf'ala dzalika, dan antara dia tidak mengerjakan semuanya itu sama. Karena patokannya adalah pemisah.
masa yang memisahkan antara salam dengan dia ingat. Ya. Baik setelah salam itu dia ngomong atau tidak. Baik setelah salam itu dia sudah membelakangi kiblat atau tidak. Baik setelah salam itu dia sudah keluar dari masjid atau tidak. Kalau masanya masih qadri rakaah dalam takaran atau ukuran 1 rakaat menurut pendapat yang kedua, atau menurut uruf baru sebentar, maka dia boleh balik lagi ke masjid, langsung berdiri baca Fatihah. Hadza huwas sahih. Pendapat yang menyatakan tidak ada perbedaan antara dia sudah ngomong atau tidak, ini pendapat yang sahih. Kemudian di dalam masalah sujud sawi ini meninggalkan yang ditinggalkan, meninggalkan perkara di dalam sholat, inda tayakunil matruki, ketika yakin dengan apa yang ditinggalkan. Jadi setelah salam yakin tadi Fatihah tidak saya baca. Tapi kalau hanya ragu-ragu, goodbye dua. Sebab kalau nanti ragu-ragu, akan jadi masalah ini. Apalagi kalau setelah salam itu lama. Di lamanya waktu ini yang namanya keraguan muncul banyak sekali. Maka yang menjadikan orang itu harus mengulang, harus melaksanakan yang ditinggal bila didasari keyakinan. Tidak boleh hanya didasari syak atau keraguan-raguan. Ya. Waduh. Tadi saya sudah baca Fatihah apa? Belum ya? Udah, nggak usah dianggap. Nggak usah dianggap dan sholatnya dianggap sah. Amma idza sallama. Adapun apabila orang yang sholat itu sudah salam minas sholati, dari sholat, wasyakka, dan dia ragu-ragu, hal taroka ruknan, apakah dia meninggalkan ruknan 1 rukun au rakaatan atau 1 rakaat, fal madhabu, maka madhab pendapat as-sahihu yang sahih, annau la yalzamuhu, orang yang sholat tersebut la yalzamu, tidak wajib bagi orang yang seragu-ragu setelah salam tadi, syai'un, sesuatu, wa sholatu, dan sholatnya orang yang ragu-ragu setelah salam, mawiyatun, itu sudah lewat, ala sihhati, atas dasar sah sholatnya. Sah sholatnya kalau dasarnya ragu-ragu. Li'anna dhahira, karena sesungguhnya yang jelas, anau, sesungguhnya orang yang sholat ata itu sudah melaksanakan, sudah melakukan biya dengan ruknan atau rokaat. Nah, dia biya dengan sholat bikamalia, dengan sempurnanya sholat. Wa urudu syaki, keraguan yang baru muncul, kasirun, itu banyak, lasyama, apalagi inda tulis zaman, apalagi kalau waktunya sudah lama setelah salah. Pasti sudah semuanya punya keraguan. Tadi saya rukuk enggak ya? Sudah 10 menit baru, saya tadi rukuk enggak ya? Sudah lupa. Banyak yang lupa. Akhirnya banyak keragu. Kalau ragu-ragu yang seperti ini sudah enggak usah ngulangi, enggak usah melaksanakan apa yang menjadi keraguan. Salatnya sah. Walau qulna bi ta'siri syakki la'adda ila harajin wa masyaqqatin. Walau kunna, apabila kita para imam ini, para imam berkata bi ta'siri syak, bisa syak itu memberikan bekas, memberikan efek untuk melaksanakan apa yang diragukan, ditinggal di dalam sholat, la'adda, maka akan mendatangkan ila harajin, kepada kesulitan, wa masyaqqatin, dan kesulitan, kesempitan dan kesulitan. Wah, ribet nanti.
habis sholat ragu-ragu, waduh sholat lagi, habis sholat sudah salam 1,5 jam, saya tadi sudah baca Fatihah belum ya? Kemudian disuruh lagi baca Fatihah, sholat lanjut lagi. Wah, bisa-bisa nenek-nenek nggak masa-masa. Kalau sudah selesai ya sudah, sama dengan orang wudhu sudah batal atau belum batal. Tapi kalau sudah wudhu atau belum wudhu, maka belum wudhu. Kalau ragu-ragunya sudah wudhu atau belum, maka belum wudhu. Tapi kalau sudah wudhu, sudah batal atau belum batal. Walaupun toh hakikatnya itu sudah ngentut tapi lupa. Kalau ngentut, hukumnya tetap belum batal. Nah, gitu, pura-pura gitu aja. Itu ya. Tuh, itu belajar fikih itu seperti itu. Belajar fikih itu seperti itu. Wala haraja fiddin, tidak ada kesulitan fiddini di dalam agama. Padahal agama itu tidak mempersulit. Tapi kalau ada keraguan kemudian harus mengulang, harus melaksanakan apa yang diragukan, ini adalah kesulitan yang nyata. Kesulitan yang nyata. Wa hadza bi khilafi urudis syak, hal yang begitu itu, wa hadza bi khilafi syak, urudus syak atau taksirus syak li adda ila harajin wa masyaqqatin bi khilafi urudis syak, berbeda dengan keraguan yang muncul bis sholati, di dalam sholat. Ini kan keraguan itu setelah sholat. Tapi kalau keraguannya itu di dalam sholat, saya tadi dapat 1 rakaat apa 2 rakaat, ragunya di dalam sholat, ya. Dapat 1 rakaat apa 2 rakaat ya sholat saya, maka harus ngambil yang 1 rakaat. Itu kalau ragunya di dalam sholat. Fa'innahu yubna 'alal yaqini, maka orang yang ragu di dalam sholat harus menjalankan 'alal yaqini, atas yang yakin. Wa ya'malu bil asli, dan harus melaksanakan bil asli dengan yang asal, kama dzakaru syekhu min ba'du, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh siapa? Syekh Taqiyuddin di dalam sebelum-sebelumnya. Fa idza syakka wallahu a'lam bissawab. Demikian. Terima kasih. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, mengenai berkaitan tentang rukun-rukun sholat. Ada di saat imam sedang baca Fatihah, sedangkan makmum di belakang masih ketinggalan untuk membaca takbir ihram. Apakah itu hukumnya seperti itu, disunahkan atau gimana Ustaz? Mohon jawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada imam baca Fatihah, kemudian ada makmum yang baru udah baris di baris belakang, tapi dia keraguan-raguannya tinggi banget. Keraguan-raguannya tinggi banget, ya. Itu mengganggu lah itu. Jadi kalau ada orang ragu-ragu seperti ini, ya, kalau bisa ada orang di belakangnya tabok, pok, jangan lama-lama. Kayak ada orang wudhu, basuh muka, Bismillah, pok, dah, nawaitul wudhu'ah cukup. Ya, cepat diingatkan, cepat diberikan pelajaran. Allah,
Oh, ada Allah Akbar. Sebab itu setan. Ya. Yang menimbulkan keraguan itu setan, harus kita lawan. Harus kita lawan. Contoh kasus, ada orang kencing. Ada orang kencing. Dia ragu-ragu, netes nggak di sarung, siram aja sarungnya, biar nggak ragu-ragu. Ciprati sarungnya. Wah, basah cipratan air. Itu caranya untuk melawan setan. Harus dikepuk. Dan orang yang ragu-ragu harus secepatnya sadar. Paham ya? Harus secepatnya. Sebab itu setan. Orang itu kalau coba belajar aja ragu-ragu, nanti jadi orang ragu-ragu beneran. Allah. Udahlah, Allahu Akbar. Begitu, ya. Ya udah. Kalau orangnya sampean tahu dan di sebelahnya sampean sama-sama jadi makmum, tunggu aja. Tunggu ketika dia takbiratul ihram, imamnya sudah khusyuk baca Fatihah, dia masih Allah. Udah Allahu Akbar. Hah? Bukan masalah batal, biar langsung jadi Allahu Akbar beneran gitu loh, biar nggak diulang-ulang, biar nggak ragu, untuk menghilangkan keraguannya. Maksudnya yang nabok. Kita ini sudah nabok. Jangan salah dulu, tunggu. Oke, silakan. Mau nambahin yang tadi ditanyakan. Setahu saya juga yang kita bahas ini, kalau misalnya jadi imam, dia takbiratul ihramnya lancar-lancar aja. Tapi kalau jadi makmum, nah ini yang sering dilihat teman-teman, dia banyak was-wasnya gitu. Tapi kalau pas jadi imam, ketika jadi imam, dia langsung bisa. Ini kan jadi pertanyaan buat kami gitu. Nah, apa perlu kita misalnya tabayun atau ngobrol sama dia Pak Kiai ya? Jadi ada yang seperti itu. Sebab ada orang itu ketika takbiratul ihram kencang, itu yakin. Karena dia mendengar dari takbiratul ihramnya yang kencang itu, fasih. Tapi ketika dia jadi makmum, takbiratul ihramnya pelan. Akhirnya muncullah keraguan. Sudah, hilangkan saja Allahu Akbar. Dan tidak hanya ngulang-ngulang ya orang ragu itu. Orang ragu-ragu itu tidak hanya kadang-kadang cuman ngulang, tapi kadang-kadang takbiratul ihramnya yang panjang. Karena yang diragukan itu niatnya. Allah sampai diputar-putar. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang orang yang niatnya itu dia tidak tahu cara niat yang wajib. Wajib yang ada di dalam niat yang saya sebutkan, kalau sholatnya itu wajib hanya 3 ditambah 1 kalau jadi makmum. Usolli fardol maghribi, kalau sholat maghrib ya, ditambahi makmu, harus dihilangkan seperti itu. Tapi kalau bisa cepat dalam, pokoknya jangan sampai lebih dari 7 harokat lah kalau Allahu Akbar. Kadang ada yang sampai 15 harokat itu. Sampai tangannya diputar-putar di depan dada. Kreatif. Allah. Sebab kadang-kadang niat usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kepanjangan. Kalau nggak bisa cepat hatinya ini niat, sudah cukup 4 itu saja. Usolli fardol maghribi makmuman. Nggak usah adaan, nggak usah lillahi ta'ala, nggak usah mustaqbil kiblat, nggak usah salasan. Itu saja, ya. Ya ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang sok-sokan karena di depan mertuanya. Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Cukup? Ada lagi? Silakan. Bu, temannya Bu. Bu. Ya, ada.
Ngantuk ya. Saya tambahin satu pertanyaan, Ustaz. Kemarin kan ada kejadian sholat Id, dia nggak melaksanakan sunat takbir 7 kali, dia baca suratul Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah selesai, dia baru ingat gitu, dia tadi nggak melaksanakan takbir 7 kali yang sunat, dia ulang lagi gitu, takbir dulu 7 kali langsung baca Fatihah. Itu gimana itu? Sudah mungkin berulang kali ini ya, pertanyaan ini saya jelaskan. Ada orang sholat id, dia rakaat pertama lupa, setelah takbiratul ihram itu dia tidak baca takbir 7 kali. Sunatnya sholat id di rakaat setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung saking kepinginnya berlagu di dalam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya teriak subhanallah. Ingat dia, Fatihahnya diputus, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal sholatnya. Batal sholatnya, ya, sholatnya karena dia sudah melaksanakan yang wajib demi sunnah, wajibnya putus. Wajibnya dihentikan, menjalankan sunnah. Ya, ini harus, ya kadang-kadang ada imam, tapi jangan diingatkan di depan orang ya, di depan umum diomongin, weh, sholat seperti itu batal, nggak sah sholatnya, karena situ sudah membaca Fatihah. Fatihah itu rukunnya takbir 7 kali itu sunnah, ya. Kalau sudah baca Fatihah yang wajib, jangan kemudian diputus kemudian demi untuk melaksanakan Contoh kasus ini, orang imam itu tidak tahiyat awal. Setelah rokaat kedua, setelah sujud rokaat kedua, dia langsung bangun sholat maghrib atau sholat isya, zuhur, asar. Setelah sujud di rokaat kedua, dia bangun. Bangunnya lebih condong kepada berdiri daripada duduk. Kalau baru ongkang-ongkang duduk boleh, tapi ini bangunnya sudah lebih banyak kepada berdiri. Kemudian dia balik duduk untuk tahiyat awal. Ini bisa membatalkan sholat, karena duduk tahiyat awal itu sunnah, dia berdiri itu hukumnya wajib. Berdiri untuk melaksanakan atau untuk membaca Tapi kalau ada makmum terlanjur berdiri ketika selesai sujud di rakaat kedua, berdiri, tapi imamnya tahiyat awal, maka walaupun sudah berdiri tegak, dia harus duduk karena ada kewajiban ikut imam. Ya, beda kasus. Makmumnya terlanjur berdiri, tapi makmumnya terlanjur berdiri, imamnya duduk tahiyat awal, maka harus ngikut Lah ini ada dibalik. Imamnya setelah sujud rakaat kedua tidak tahiyat awal, sudah terlanjur berdiri. Makmumnya ayo ngikut berdiri apa melanjutkan tahiyat awal? Tahiyat awal sunnah, ikut imam wajib, maka harus ikut berdiri. Harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat. Paham ya?
Paham? Oke. Ya. Ya, mau ngelanjutin yang pertanyaan tadi yang dibahas ini. Kadang kan jadi kayak ada dilema nih. Kadang makmum kan ilmunya ini nggak sama ya ilmunya gitu. Jadi mungkin sebagian makmum ada yang udah tahu fikihnya gitu. Ketika imam nggak tasyahud awal dari sujud langsung bangkit, mungkin yang tahu dia tetap ngikut imam meskipun sebagian makmum ada yang teriak-teriak subhanallah subhanallah gitu kan, tapi sebagian makmum dia bertahan dengan duduk. Nah, imam kadang jadi dilematis kalau misalnya dia tetap meneruskan rakaat ketiga membaca Fatihah gitu dengan nanti ditutup dengan sujud sahwi, dia takut sholat makmum ini jadi berantakan nih. Akhirnya si imam ngalah nih. Saya Pak, ini pernah terjadi di jamaah saya. Pernah terjadi di jamaah saya. Saya di rokaat, setelah rokaat kedua, setelah sujud rokaat kedua, saya lupa tidak tahiyat awal, tidak duduk untuk tahiyat awal. Saya sudah terlanjur bangun dan bangun saya lebih condong kepada berdiri. Makmum saya subhanallah subhanallah dan duduk, nggak ada yang berdiri sama sekali. Setelah saya rokaat ketiga, rukuk sujud di rokaat ketiga, bangun untuk rokaat keempat, makmum saya ikut bangun. Ya, saya melaksanakan rokaat 4, makmum saya ikut bangun, berarti melaksanakan rokaat ketiga. Saya salam, makmum saya salam. Ya sudah, saya obrak, udah langsung berdiri, tambah 1 rokaat lagi. Nggak mau lama sekali malang ngejak debat. Ya sudah, jamaah ulang lagi, kelamaan kamu. Aturan saya tadi langsung suruh berdiri, langsung berdiri, tinggal nambah 1 rokaat. Tapi ini lama malah ngajak debat, ya udah itu urusannya imam. Ini bukan masalah imam, ini urusan sholat, ini adalah perbuatan individu. Jadi nggak boleh imam yang sudah berdiri itu terpengaruh dengan subhanallahnya makmum. Maka disinilah pentingnya di belakang imam itu ada alim, ada yang namanya faqih, yang ketika imam batal dia bisa menggantikan, yang ketika ada kesalahan yang tidak disengaja oleh imam yang harusnya diikuti oleh makmum, ini bisa memberikan petunjuk, gitu loh. Jangan yang alim, yang faqih itu di belakang sholatnya, yang di depan di belakangnya imam malah anak-anak kecil. Ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya aturannya di belakang imam itu ada wakil imam. Ya, ada wakil imam di situ. Udah ya? Bisa difahami ya? Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.